أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بحكمة من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Ketahuilah apa-apa yang Allah anugerahkan pada tiap-tiap diri kita ini, pada mana hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan akan dirinya bahwasanya Allah adalah zat wajib wujud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Dialah zat yang bisa kamislihi sayyidullah wa sallamul basir, yang tiada serupa dan tiada seumpama, tapi dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, yang senantiasa ada dan nyata pada tiap-tiap keadaan makhluk ini, wabil khusus kita manusia. Salawat tergiring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah kita ikut setia beliau sampai akhir hayat. Bapak Ibu jemaah sekalian, ketahuilah bahwasanya di alam kehidupan ini kita ini berhadapan dengan dua istilahnya gelombang. Saya istilahkan gelombang. Ada istilahnya gelombang itu besar, ada gelombang kecil, atau ada yang baik dan ada yang buruk. Mau tidak mau kita dihadapkan dengan dua qadar Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat lari dari takdir Allah, apapun itu. Maka oleh karena itu, untuk menyempurnakan tentang tauhid iman Islam ma'rifat itu, mau tidak mau kita harus pandai ataupun mengerti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan semua qadar dan qadar itu. Selagi kita tidak mengenal wajah Allah yang menjadikan qadar dan qadar setiap keadaan kita ini, maka sudah barang tentu tatkala itu terjadi, kalau itu yang dikatakan takdir yang baik atau senang, maka kita merasa bahagia. Tetapi tatkala datangkan takdir yang istilahnya duka, kita bersedih. Namun apabila kita sudah mengenal wajahullah, wajah zat Allah yang Esa tadi, senantiasa itu ada dan nyata pada tiap-tiap keadaan kita, dan senantiasa kita musahadah menyaksikan wajahullah itu. Dan telah datang qadar itu, apapun qadar-qadarnya, kita tetap istilahnya memandang kepada wajah Allah, sehingga tatkala itu senang kita tidak bangga, tatkala itu susah kita tidak istilahnya berkecil hati atau tidak sakit. Namun ini hal cerita ilmu jalan. Nah, bagaimana caranya untuk mengenal wajahullah, wajahnya Allah, zat Allah yang Esa itu? Mau tidak mau, baik yang sudah terbuka dari hijab mengenal diri, mengenal Allah, ataupun yang belum terbuka dari hijab, itu wabil khusus kita senantiasa berjuang dan berjihad, belajar sehingga betul-betul sampai senantiasa kekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang ini tatkala kita masih dihidupkan di alam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena apabila kita tidak kembali pada zat yang kekal abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tatkala di alam fana, alam dunia ini, maka jangan pernah bermimpi atau berharap setelah alam dunia ini kita kekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, sering kami sampaikan yang dikatakan ad-dunya ra'sul akhirah, dunia ini adalah cerminnya akhirat. Artinya berarti inilah kenyataannya akhirat di dunia inilah. Kalau di akhirat tidak ada lagi dunia. Maka oleh karena itu tujuan kita belajar tauhid atau dalam istilah saya Toriko Syekh Muhammad Samad Al-Madani ini yang tiada lain bahkan untuk menyempurnakan luhur dan zahir batin kita, tiap-tiap keadaan dimanapun kita berada, sehingga senantiasa berkekalan dengan wajah Allah. Nah, caranya mau tidak mau dalam Toriko Samane ini, pintu-pintu ilmunya berbagai macam pintu, namun yang paling simple, yang paling mudah istilahnya untuk dipahami, mengenal diri, mengenal Allah itu, maka perhatikan sifat-sifat Allah yang ada pada tiap-tiap diri kita. Barang siapa kita tidak senantiasa mentelaah atau istilahnya mutolaah dengan diri ini tentang sifat Allah yang ada pada kita ini, sulit untuk terbuka dinding hijab dengan Allah karena senantiasa ada pengakuan diri. Tetapi kalau kita mentelaah sifat Allah yang pada diri kita ini, lambat laun kita menyadari sesungguhnya hakikat diri kita ini benar yang dikatakan mati atau tidak ada. Maka Rasulullah pernah mengatakan, mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum mati. Kalau istilahnya dalam proses pengertian uraian atau makna secara umum, artinya kita disuruh berpikir sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu secara umum. Kalau secara hakikat ma'rifatnya, matikan diri kamu sebelum mati, ketahuilah bahwasanya diri kita ini hakikatnya mati. Sebelumnya juga kita mati. Sebelum sekarang ini saya balik ini pengertiannya biar mudah-mudahan paham tidak terwujud. Matikan diri kamu sebelum mati, arti sebelum itu kita tidak ada. Dulu kita belum diciptakan, dulu kita belum diadakan. Sebelum terlahir buah kasih ayah dan ibu kita belum terkandung di alam rahim. Sebelum itu kita tidak ada. Diistilahkan adanya di alam roh. Di alam roh pun hakikatnya kita tidak ada. Karena roh itu daripada Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad Rasulullah daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya dulu kita tidak ada, sekarang kita tidak ada. Dulu kita mati, sekarang kita mati. Nah, kalau dulu kita menyadari kita tidak ada, sekarang pun tidak ada, adanya kita menunjukkan dengan adanya Nur Muhammad daripada zatnya Allah, artinya menunjukkan yang wajib ada itu hanya bagi Allah. Nah, ketahuilah kamu itu tidak ada. Dulu kamu tiada, sekarang tiada. Jadi yang wajib ada sekarang adalah zat wajib al-wujud hakim mutlak bernama Allah. Maka dikatakan la mawjudun bihaqiqin Allah. Tiada yang ada sebenarnya yang ada, yang kecuali hanya Allah. Nah, untuk mengenal sampai meyakini yang ada ini hanya Allah, maka wajib mentelaah atau mentelaah diri dengan 7 sifat ma'ani yang ada pada diri. Yang kita sadar hakikat kita ini tidak ada. Coba kita perhatikan, setiap kali yang berdua kami sampaikan. Sedangkan kita ini jemaah ini berjenjang. Ada yang baru, ada yang lama, ya. Sifat Allah sudah nyata pada tiap-tiap diri kita disebut dengan kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kasar, dan kalam. Yang artinya jelas itu menunjukkan kalau kita hayati, kalau kita telaah betul-betul maknanya kita nikmati tidak ada. Atau dengan kata yang kita ini majas atau baharu Adam, atau khoyal, atau panah, banyak istilah bahasa. Kudrat kuasa Allah, kecepatan tak boleh ngomong. Itu dalam dalam ini. Iradat kehendak Allah. Artinya bagi kita ini tidak punya kuasa, tidak bisa berkehendak. Kalau kuasa Allah, kehendak Allah. Menunjukkan berarti ada kuasa dan kehendak itu dengan zat qadirun muridunnya Allah.
Maka dua dasar kalimat ilmu ini, kudrat, iradat, jangan pernah kita akui ini kuasa kita, kehendak kita. Kalau kita mengakui ini kehendak kita, kuasa kita, berarti kita mengakui hidup. Mungkin hak ayat. Karena tidak bisa makhluk ini berbuat di alam dunia ini tanpa dengan hayyunya Allah, tanpa dengan pelindung-melindungnya Allah. Jangankan kita yang sudah berjasa lebih besar dari semut ini, bahkan satu biji zarah pun atau sawi, bahasa kita tahu payung, itu tidak bisa nyata dan ada, tidak bisa bergerak kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Maka dikatakan la tataharrakan zarratan illa biiznillah, tidak bergerak satu biji zarah pun biiznillah kalau tidak izinnya dari Allah. Kata izin berarti jadi. Ya. Coba kita renungkan. Artinya satu biji zarah pun, ya kalau biji zarah itu tidak bisa bergerak, ya kan? Jadi artinya tamsil biji zarahnya apa? Artinya jangankan yang sudah sifatnya lebih besar dari biji zarah tadi, zarah. Biji zarah pun tidak dapat nyata dan terjadi tanpa biiznillah, tanpa berawal daripada zat Allah itu sendiri. Tidak bisa tercipta jadi dengan sendiri. Maka sangatlah keliru kalau kita berpikir kita punya kuasa, punya kehendak, bisa berkuasa. Nah, alamat menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah menyombongkan diri, alamat gugur semua amal ibadah. Maka janganlah kita beribadah seperti sifat daripada iblis, sifat jin dan sifat manusia. Setan manusia. Dan apabila kita beribadah dengan hati hal sifat demikian, akan gugur amal ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu, Ustaz? Jelas sebetulnya. Kalau kita tidak mau ibadah seperti iblis, setan dan jin tadi, maka kita hakikat iman yang kita imani yang sebenarnya. Itu kan sambungan ayat. Kalau kita tahu hakikat iman yang sebenarnya, maka tidak ada hubungan ibadah kita kepada iblis dan setan dan jin itu. Kena hubungan langsung lillahi ta'ala, berawal dari Allah, berdiri karena Allah, berakhir karena Allah. Maka iman itu tidak mudah. Iman hanya mudah diungkapkan dengan kata-kata, sulit dipraktekkan pada diri kita dan kehidupan ini. Karena orang yang beriman, orang yang mutlak Islam, itu tidak berbuat kerusakan di alam dunia ini. Agaklah susah, dia sedikit. Tidak mudah. Beragama Islam mudah, tapi Islam itu sempurna tidak mudah. Orang Islam, sebenar-benar Islam tidak berbuat kerusakan di bumi. Karena Islam itu zahir daripada keimanan. Iman itu pondasinya tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Baca surah Al-Ikhlas. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dia zat yang tunggal, yang esa, Dia yang tempat bergantung, yang berdiri dan lain sebagainya. Maka kalau bapak ibu mau merah terima, apa terima itu di Al-Ikhlas. Jangan ngamalkan Al-Ikhlas pakai batu berterima, itu hias itu. Coba perhatikan, dalnya ada berapa di merah terima ya? Huruf dalnya? 5. Nah, sudah 5 berarti rukun Islam. Rukun Islam itu bukti zahir daripada iman. Iman itu sempurna karena tauhid, tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan, tidak ada keyakinan lain. Kalau masih kita meyakini ada daya upaya kita tadi, berarti ada keyakinan lain. Gugur tauhid. Berarti kita masih meyakini kita punya gugur tauhid. Gugur. Yang ketiga ayat, ini simpel dan kita rangkumkan biar sempurna. Artinya hidup Allah. Ayat takluk pada yang dikatakan hayyun zat Allah. Tidak dapat makhluk ini hidup apabila makhluk kita manusia tanpa dengan hayyun zatnya Allah. Artinya benar kita ini tidak ada, benar kita ini mati. Karena yang hidup itu hanya bagi Allah. Saya jelaskan mana-mana kita dia.
Dan kalau kita merasa hidup, naudzubillah min dzalik. Coba kita mikir-mikir dulu dengan qalbi dan dengan akal pikir yang sempurna. Tidak, jangankan menciptakan hidup, menciptakan yang sifat baharu Adam saja kita tidak mampu. Pikirkan ini. Karena hidup itu bagi Allah. Maka artinya dalam istilah umum kita ini dihidupkan Allah. Kalau dihidupkan Allah maka maknanya berarti kita ini mati. Kalau tidak dengan zat Allah kita tidak bisa hidup. Nah kalau kita merasa hidup, sombong ya. Nauzubillah. Jika ibadahnya nanti seperti ibadah yang 3 golongan tadi. Yang keempat, ilmu artinya tahu Allah. Takluk pada aliman yang maha mengetahui. Tidak satu makhluk pun yang dapat mengetahui, dapat pengetahuan tanpa dengan alimannya Allah, apapun bentuk ilmu itu. Baik pun di bidang ilmu keagamaan, di bidang kedokteran, kesehatan, di bidang pertanian, peternakan misalnya, dan lain-lain lah. Semua itu dengan alimannya Allah jika manusia itu mengetahui. Dan kalau manusia itu merasa berilmu, manusia akan congkak dan sombong di hadapan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti sombong. Bukan ilmu kita apapun ilmu. Sudah ilmu sama pendengaran Allah. Takluk pada sami'annya Allah. Artinya tidak mampu kedua telinga kita mendengar tanpa dengan zat sami'an Allah. Maka Rasulullah SAW mendengar dengan pendengaran Allah, tidak pernah Rasul merasa mendengar. Bukti kenyataan menjadi akhlak yang akhlakul karimah atau mahmudah. Dan kalau Rasulullah dihina, dicaci, apa kata? Terdengar Rasulullah, tapi dengan pendengaran Allah. Tapi seorang Rasul yang mulia yang agung tidak pernah benci pada orang yang mencacinya karena dengan pendengaran Allah. Karena dengan kudrat iradatnya Allah, karena dengan hayatnya Allah, karena dengan sami'annya Allah, maka Rasul tidak pernah benci siapapun yang menghinanya. Andai kata Rasul memiliki 4 dasar itu awal tadi saja, pasti ada rasa kebencian. Tapi ketahuilah, tidak ada kutipan sejarah Rasul benci dengan siapapun. Bahkan Rasul menjadi rahmat seluruh alam. Sampai kemana tadi? Sami'an. Sama. Sudah sama basar pandangan Allah. Tidak mampu kedua bola mata zahir ini memandang tanpa azali tajali daripada itu basirunnya Allah. Artinya bukan kemampuan kita memandang atau menyaksikan. Dan kalau dengan basar kita akui dengan pandangan kita, maka akan terbit hiruk pikuk corak ragam, ufatan, cacian, pujian di alam basar ini. Namun kalau dengan basirunnya Allah, Allah maha melihat lagi maha menyaksikan semua perbuatan makhluk. Kalau mau di sensus istilahnya di data, mungkin dari Masyriq wal Maghribi untung mencapai 30% yang betul-betul abdi kepada Allah. Tetapi Allah dengan sifat bijaksana, dengan sifat Ghafur Rahman Rahim ampunannya, maka dunia masih tetap didirikan oleh Allah dan langit masih ditegakkan. Yang lain begini, lebih banyak mengungkarnya makhluk di bumi daripada yang mengabdi. Nah, prakteknya itu Allah bertajali kepada manusia dengan basirun itu. Karena manusia itu sifatnya Allah. Al-insanu sirri wa nazirhu sifatan sikala ghairiha. Izatihi kata Allah, manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Sifat manusia itu sifatku, bizatihi itu tiada yang bermula daripada zatku kata Allah. Lah kalau manusia sudah bertajali, manusia dengan tajalinya Allah Subhanahu wa taala, dengan basirunnya Allah, maka tatkala kita memandang hiruk pikuk perbuatan makhluk, karena dengan basirunnya Allah tidak ada kebencian tatkala melihat kemungkaran, dan tidak ada suatu kekaguman yang berlebihan tatkala melihat kebaikan, karena yang maha indah, maha elok itu hanyalah zat wajibul wujud hakim mutlak yang bernama Allah. Karena Allah yang ciptakan semua keelokan dan keburukan. Nah, kita sudah terpandang pada Allah. Jadi kalau kita masih benci, itu berarti mandang yang lain selain daripada Allah. Jadi Ustaz, kalau begitu berbuat buruk tidak apa-apa, keliru. Saya tidak mengajarkan berbuat buruk. Maka awal cerita tadi, jangan pernah benci dengan keburukan. Kenapa?
Perhatikan ya. Allah melarang kebencian, menanamkan kebencian pada hati dan pikir. Dan kalau kita benci, walaupun orang itu berbuat buruk, sama kita buruknya dengan orang yang berbuat buruk itu. Tidak ada bedanya. Dia berbuat buruk dengan perbuatannya, kita berbuat buruk dengan kebencian itu. Pikirkan itu. Ini tauhid. Ini sama saja. Dan kalau kita benci, muncullah pada perasaan kita ada rasa lebih baik daripada orang itu. Inilah yang merusak amal ibadah kita. Karena agama tidak menganjurkan keburukan. Benci itu buruk, dilarang oleh agama. Sampai gua tadi bakso terakhir berarti kalam. Gak pernah ngomong ada lupa. Kalam perkataan Allah artinya tidak mampu kita berkata-kata tanpa dengan zat mutakaliman Allah. Ya kalau Allah bukan berkata dengan bentuk, karena Allah berbentuk rupa, maka dia bertajalli pada Allah. Maka dikatakan manusia itu khalifatul ardi, ganti Allah di bumi. Tempat azali, tempat tajallinya Allah insan ini. Gunung tak sanggup, malaikat tak sanggup, bumi tak sanggup, langit tak sanggup. Cuma manusia yang sanggup menerima tajallinya Allah. Nah kalau dengan tajalli Allah, maka berbenah dirilah kita dalam kehidupan ini. Jelas itu ya? Tidak jelas tanya dewa lagi. 7 sifat ini sifat Allah. Artinya bukan milik kita tapi nyata pada kita kan? Tajalli Allah ya? Sejadinya Allah. Tidak ada perbedaan satu sama lain antara kita 7 sifat tadi sama. Cuman yang membedakan antara mengerti dengan tahu atau mengerti dengan yang tidak tahu. Awas jangan tahu saja ya. Kalau cuma kenal saja merusak. Cuma tahu jadi tahu. Maka banyak yang tahu Allah tetapi tidak berakhlak karena tahu tidak mengerti. Allah betul bukakan hijab mengenal Allah, tapi ada rasa pengakuan dirinya maka gugur akhlaknya. Bukan lagi akhlak mahmudah, mazmumah, akhlak yang buruk. Biasanya sholat tidak, puasa tidak, berbuat baik tidak mau, tolong menolong tidak mau, merasa ya kita yang paling benar. Itu akibat tahu tidak mengerti. Tahu Pak, tapi tidak mengerti. Kita tahu kita kenal kan. Artinya mengenal kita bertemu nih, bertemu kenal. Dia tahu wajahnya begini, kita makhluk. Tapi belum tentu tahu isi hati. Kenapa? Dengan Allah, Allah sudah tahu, wajib kita mengerti. Mengerti apa? Setiap gerak dan diam ini menunjukkan Allah. Kalau dengan geraknya Allah, sifat Allah, maka sudah barang tentu manusia itu baik karena dengan sifat Allah. Itu yang disebut ngerti tadi. Jadi kapan buruk tahu dan ngerti itu. Kalau tidak dengan sifat Allah. Saya bacakan dalilnya. Al-insan siri wa anas itu sifatan ghairiha bidati. Maka ingat jemaah sekalian. Ini jemaah Thariqah As-Sami Al-Madani ini di dalam manaqib Sayyidi Syekh Muhammad Ahmad Al-Madani tidak pernah beliau meninggalkan syariat wajib dan sunnah yang diperintahkan Allah melalui baginda Rasulullah. Jadi kalau ada ikhwan thariqah jamaah thariqahnya di bawah naungan mobil khusus yang menyepelekan atau bahkan membatalkan hukum-hukum Allah tentang ibadah dan sunnah, itu bertentangan betul dengan Tuhan Guru Syekh Muhammad sama. Itu sudah istilah bahasanya introspeksi dengan sendirinya, tidak ada landasan. Coba kamu baca nanti manaqib itu. Dan pernah kami sampaikan, kami pribadi pernah bergenerasi penerus ajaran beliau pun belum mampu mengikuti jejak beliau. Belum mampu. Jangankan untuk seujung rambut pun belum mampu. Dari segi berpakaian pun kami belum mampu meniru beliau. Wajah beliau pada masa abad 16-17 akhir 17, beliau sebagai pemukas para wali kutub Rabbani.
baju beliau, jubahnya itu selagi masih bisa ditambali dulu, belum ganti baru. Kita ini kalau robek sedikit, jangankan robek, usang saja warnanya. Dan kalau dikirim oleh Raja Hijaz, permata, uang dan lain sebagainya harta ke Madinah, tidak sampai kepada rumahnya Sayyidina Saman dan para ikhwan disuruh menunggu kiriman kedak dan mengumpulkan para fakir miskin yang di sekitar Madinah, dan semua dibagikan kepada fakir miskin, dan 1 sen pun tidak pernah diambil oleh Sayyidina Muhammad SAW. Saya katakan, saya pun belum mampu mengerjakan akal beliau. Syariat bukan ini, sudah koin. Apalagi ibadah sholat puasa. Tidak ada istilah orang belajar toriko sama tidak ibadah. Saya tegaskan, ini sudah banyak simpang siur sekarang. Oh, zamannya itu tidak sholat, tidak ada. Ajaran tidak ada. Orang toriko tidak ada istilah tidak sholat, pun yang lainnya tidak ada mengajarkan tidak sholat. Jadi toriko untuk anak dia yang dibawa naungan ulama sufi dunia yang yakin tidak ada ajaran tidak ibadah. Walaupun yang tidak ibadah berarti itu menyimpang menyurutkan daripada Nabi Rasul kita dari Samania yang bisa. Nah, maka kalau dengan sifatullah, artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, berbuat dengan sendirinya, yang sudah nyata pada tiap-tiap sifat kita. Andai kata kita lalai, itu bukan berarti Allah tidak menyatakan. Ialah maknanya kita dibelenggu oleh hawa nafsu. Bukan Allah tidak mengingatkan. Kenapa kamu tidak sholat zuhur? Sudahlah Ustaz, karena belum takdirnya Ustaz. Aku kan la haula wala Ustaz. Astagfirullah. Belum dapat gerak Ustaz dari Allah. Itu keliru. Dan kalau kita dari hati tahu ini jam 12 misalnya, pada waktu tahu di dekat itu sudah mudah, sudah digerakkan oleh Allah. Tetapi kita sambar dengan pengakuan di nafsu. Pembedakan nafsu itu mudah, mana hak mana batil. Kalau melanggar ketetapan Allah dan Nabi itu namanya batil, hawa nafsu buruk. Kalau dari Allah tidak akan melanggar ketetapan. Jadi benar tadi. Habis ya, tujuannya habis ya. Nah, sekarang nyata itu pada kita. Kalau kita simpulkan biar mudah, ini melepaskan pengakuan yang tadi dengan tidak ibadah seperti 3 golongan tadi. Kuasa Allah, kehendak Allah, yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, berkata-kata Allah. Nah, ini untuk melepaskan pengakuan diri. Benar berarti ini haknya Allah, milik Allah. Nyerahlah dulu kita ini. Biar cepat Allah bantu, istilah masakannya, biar dapat anugerah, dapat hidayah. Kalau selagi masih ada pengakuan, bagaimana kita dapat anugerah, dapat hidayah? Nah, kalau kita mengakui sifat Allah yang 7 itu, mau tidak mau ibadahnya 3 golongan tadi. Ada ibadah iblis sombong, ibadah jin jahil, ibadah syaitan itu was-was, ragu-ragu. Dia luas ragu-ragu itu. Dunia ragu-ragu, ukhrawinya ragu-ragu, kan? Bagaimana supaya tidak ibadah seperti golongan itu? Maka wajib mengenal Allah yang kita sembah. Awal min ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sempurnakan tauhid imannya dulu. Makanya surah Al-Baqarah sering kami sampaikan ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tak dihayati ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sungguh orang yang beriman, artinya orang yang yakin, orang yang percaya kepada yang gaib, maka beriman. Ya. Kalau masalah percaya,
semua umat Muhammad, Nabi Muhammad pun yang lain mungkin percaya adanya Allah yang menciptakan ini alam. Cuman ada yang percaya tidak mengenal, ada percaya mengenal dan mengerti. Jadi gaib itu kita ambil pengertian hakikinya dulu. Ingat ada 3 golongan tadi. Gaib itu mana zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah yang maha gaib tapi ada, nyata daripada yang dinyatakan. Artinya orang beriman itu mengenal pada zat Allah yang diimani setiap saat. Baca zat itu. Kalau sudah kenal pada zat Allah yang kita sembah, yang kita yakini sebagai Tuhan kita, yang kita ibadati, tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia, la ilaha illallah, maka berhubungan langsung kepada zat Allah tatkala berdiri sembahyang, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Kalau masalah penafsiran saya tidak mau tahu, ini saya tahu ini. Karena mengaitkan antara gaib dan sholat, iman, gaib dan sholat. Sholat hubungan individu kita langsung kepada Allah. Tidak ada urusannya dengan setan, jin dan iblis. Nyambung. Lah kalau sudah menghakikat zat yang gaib tapi nyata, yang senantiasa ada dan nyata pada tiap-tiap kita, pada kita. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah, di mana kau hadapkan wajahmu ke seluruh wajah zatnya Allah, wa yuqimuna shalah. Lucu tak kalau yang kata salat? Kan jelas saya. Sehingga sempurna hubungan kepada Allah. Artinya berarti begini. Kalau belum mengenal zat Allah yang kata Allah tadi, kita beribadah sholat itu, maka sholat itu tidak ubahnya putih hayalan, karena tidak berhubungan langsung kepada Allah. Banyak angan-angan, paling tidak angan-angan yang urusan duniawi, yang paling banyak urusan dunia. Kalau akhirat cuma 2 pilihan. Satu pilihan, jangan masukkan neraka, ya kan? Itu kalau udah kenal dengan yang gaib dan Allah. Nah, buat ibadah di akhirat di secara dunia minta masukkan surga. Karena tidak kenal. Kalau sudah kenal, dia tidak memikirkan neraka, tidak memikirkan surga, tidak juga memikirkan dunia. Karena ibadahnya mengenal zat yang gaib. Maka orang ma'rifatullah tidak mengharapkan surga, tidak pula takut neraka. Ibadah ya terus. Jadi artinya jelas itu. Sempurnanya sholat itu, sempurnanya iman itu mengenal Allah. Sempurnanya sholat itu setelah mengenal Allah yang kita sembah. Karena hubungan langsung kita kepada Allah. Kalau hubungan langsung kepada Allah, tidak ada hubungan dengan neraka dan surga, tidak ada hubungan urusan duniawi. Karena semua Islam jadi ditetapkan Allah. Jangan pernah ragu tentang kehidupan dunia. Kalau nggak itu Ustaz, aku sholat terus, tidak usah berkali lagi. Itu bukan tolong. Ini baru saat waktu ya ngomong ini. Lundahin ya. Jelas berhubungan langsung. Menemukan mana iman dengan zat Allah tadi yang kita imani, maka berhubungan langsung kepada Allah. Dan sholat ini pun terbagi 2 makna. Ada yang berlaku pada sifat alam jasad disebut rukun Islam namanya, ada namanya sholat yang daim, maka zikrullah, hati senantiasa bertaut ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, sholat daim. Aqimus sholat daimun abadah, dirikan sholat yang tidak berkesudahan. Lah kalau hati sudah tahu kepada Allah, zahir batin sudah mengenal Allah, menyaksikan Allah, artinya antara zahir batin itu menjadi satu, mengenal Allah, menyaksikan Allah, sudah barang tentu kalau hukum dan rukun itu berlaku karena Allah lillahi ta'ala. Ini satu ayat saja kalau ngerti makrifat ini. Makrifat. Kalau betul-betul dihayati, ya. Sempurna sholatnya, sempurna imannya. Lah kalau sholatnya sudah sempurna, maka ayat-ayat yang mengatakan pertama kali dihisab
di yaumil akhir nanti tentang amal ibadah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik semua amal ibadah yang lain. Pas itu kalau mengerti. Kalau mau itu, Ustaz, aku cukup sholat saja, itu udah sholat aku lagi. Ya kan? Kadang-kadang mengambil kesempatan. Ya kan? Dan nanti yang mana sholat. Karena Allah melihat amal sholat, berarti aku cukup sholat saja. Haji tidak perlu, umroh tidak perlu, puasa tidak perlu, zakat tidak perlu misalnya. Itu keliru memahami itu. Bukan begitu. Pertama dihisab Allah, dilihat amal perbuatan sholatnya zahir batin. Artinya, karena dari hubungan langsung setiap saat kepada Allah, tidak pernah terlepas daripada wajahnya Allah, mustahil melalaikan semua hukum-hukum yang lain daripada sholat. Nah, ini tadi sholat daim. Zakatnya jalan, fitrahnya jalan, sedekahnya jalan, infaknya jalan, tolong menolong sama makhluk jalan, kasih sayang sama makhluk Allah yang lain di luar manusia jalan. Simpelnya rahmat dari Allah. Itu maknanya Allah melihat amal sholatnya. Kuncinya di situ, hubungan zahir batin kepada Allah. Nah, kalau senantiasa demikian kita lakukan, senantiasa saya bilangkan tadi ya, bukan berwaktu, senantiasa seperti itu zahir dan batinnya berhubungan kepada Allah, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Dan kalau dia dapat rezeki, maka dan dia menginfakkan sebagai rezekinya itu kembali kepada Allah. Kan ketemu dari infak. Berarti dia menyerahkan semua hak zahir batinnya yang di luar dirinya, semua mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau semuanya kepunyaan Allah, berarti ibadah pun bukan kemampuan kita. Ya kan? Saya katakan tadi, tauhid tidak mudah, iman tidak mudah, Islam tidak mudah. Dan ketiga ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau tahu dengan tauhid mengesahkan Allah, maka sempurna iman maka Islam sebenarnya Islamnya. Maka benar Rasul mengatakan, beriman tidak berimannya seorang itu dapat dilihat pada perbuatan zahirnya. Jadi saya kayaknya umum ini ya, tapi tasawuf ini tasawuf, maka jangan bangga-bangga. Nah, kalau tidak mengenal abdinya kepada zat yang gaib, Allah, zat Allah tadi yang bentuk baik berbentuk rupa yang saya mislihi, artinya ibadah itu menjadi sia-sia di hadapan Allah. Apapun bentuk ibadah, walaupun telah kita kerjakan. Apakah tidak sah pada hukumnya? Tetap sah pada hukum dan hukumnya, tetapi tidak afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tanpa dengan mengenal Allah yang dia ibadati, yang dia sembah, alamat pertama dia menjadi sombong dengan ibadah itu. Yang kedua menjadi riya. Kalau dia tidak sombong, maka dia jahil dalam beribadah, dalam beribadah pada makhluk Allah. Melecehkan, meremehkan orang lain, jahil itu kan. Anggap orang lain tidak baik, yang paling alim jahil pada diri. Kalau sombong tadi sifatnya siapa? Kalau Islam itu bagus, tapi kalau belisnya bahaya. Ya. Itu sombong sifat iblis. Kalau jahil tadi sifat, berarti kalau orang alim tanpa dengan ilmu bisa sombong, tidak tahu diri ibadahnya. Maka saya katakan iblis itu bisa ibadah, bukan iblis itu, iblis yang di sini nih. Jin yang di sini ibadah tapi jahil. Jahil itu berbagai macam, ada jahil dengan omongan. Kayaknya waktu itu sok alimnya. Nah itu jahil. Karena merasa dia lebih alim dari orang itu. Jahil dengan kalam. Dua golongan kan? Benar, ibadah rukunnya betul, sah pada hukum sah, tapi tidak berubah sikap zahir batin.
tidak menjadi akhlak yang mahmudah. Al-karim. Yang golongan ketiga, ibadah manusia itu ibadah syaitan. Laporan haji sunnah. Bagaimana? Syaitan itu penuh dengan waswas, apa ada pada dada manusia. Baca suara. Fi sudurina minal jinnati wan waswas. Ragu-ragu. Besok dapat duit ya. Misal kan? Belum nanti itu. Besok dapat duit dah. Was-was. Dengan kau dapat ganjaran. Nah, ibadah rajin. Was-was. Jangan-jangan ibadah itu tidak diterima. Itu was-was. Karena ibadah yang tidak tahu. Tapi kalau ibadah yang tahu kepada Allah, yang dia tahu siapa yang abdi, siapa yang diabdi, tidak was-was. Mustahil Allah tidak menerima puji dirinya kepada dirinya. Tak lagi. Ya kan? Sebab tidak diterima karena ada pujian lain. Maka ibadah orang yang ma'rifatul hakikat iman, hakikat zat Allah, hakikat alam ini, tidak ada was-was dalam ibadah. Kalau dia sholat takbir tidak berulang-ulang. Bukan was-was ulang-ulang. Oh, belum pas. Misal, ulang lagi. Oh, panjang. Oh, akbar. Rupanya orang lagi. Makmumat nunggu. Was-was. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, awalnya Allah, berdiri Allah dengan kalamullah, dengan geraknya Allah, semuanya hanya bagi Allah. Allahu Akbar, dan ulang lagi langsung. Sudah yakin dengan gerak yang satu, berdiri yang satu, perbuatan yang satu, pandangan satu, yaitu Allah. Maka ibadah demikian tidak ragu-ragu. Jadi kalau didengar umum seakan-akan takabur. Dia yakin betul, tidak ada sak dan ragu. Ini berdiri awal karena berkenan dan ini dikembalikan kepada batin, diterima oleh Allah. Ya, kalau ragu-ragu, bagaimana mungkin Allah dapat menerima kita bersaudara? Ya, begitu. Saya bisa sampaikan tidak mudah tauhid iman Islam ma'rifat, apalagi ma'rifat. Banyak kita ini beragama Islam, mayoritas Indonesia. Tapi tidak mudah. Kalau masih benci dengan orang lain, masih benci dengan orang agama lain, mencaci agama lain, ataupun menghina orang tidak beragama, berarti belum selamat. Diri sendiri pun belum selamat, apalagi orang lain. Ya kan? Bukti tidak selamat. Kita menghina orang lain itu tidak selamat. Karena sudah melanggar ketetapan Allah menjadikan berbagai macam perbedaan suku, bangsa dan agama untuk menjadi saling mengenal satu sama lain, saling mengerti satu sama lain. Namun kita sebagai umat Muhammad kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan dari kita Muhammad dan tidak boleh berbeda agama. Awas itu dibatasi ya. Mentang-mentang sama saja, kayak hari ini ke masjid, Jumat besok minggu ke gereja, lah salah. Salah itu bukan toleransi sih. Pikirkan. Nah baru kalau sudah menghakikat daripada dengan haknya Allah, berdapat mengatakan kata ayat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ini sesungguhnya milik Allah atau punya Allah atau dari Allah, sesungguhnya kembali kepada Allah. Kalau demikian berketerusan suhud pandang lahir batinnya, setiap gerak dan diamnya, berarti dia ibadah yang daim dan ibadah yang dihukumkan dijalankan betul-betul dia ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ini pikirkan betul ini. Nah, kalau masalah ibadah, Bapak Ibu jamaah sekalian, anak-anak SD itu sudah hafal semua cara ibadah ini, bacaan rukunnya.
apalagi disekolahkan di madrasah misalnya ibtidaiyah, sudah hafal, dia bisa praktek. Baik pun yang wajib, yang sunnah, niat puasa wajib, puasa sunnah, sudah hafal anak-anak. Tinggal kita ini bagaimana. Ketahuilah, maut istilah maut saja yang namanya mati itu sudah nyata. Jangan jauh itu maut itu sudah nyata. Lebih dekat daripada rezeki zahir maut itu. Aku ngajinya dengan akal sekarang. Dalilnya ini. Karena agama tidak melarang dalil dengan akal, dua akli dan kematian sudah ada, berarti menunggu waktu. Kalau tidak berkekalan dengan Allah, bahaya. Percaya tak kamu mati itulah jatuh, tinggal nunggu detik-detik. Artinya pasti. Tidak percaya sudah. Pasti. Kalau masalah keuangan ekonomi besok tidak pasti, ya kan? Tapi mati sudah pasti. Tinggal menunggu detik-detik hari dan waktunya. Nah maka tatkala saatnya datang ajal tentang maut itu, kita sibuk memikirkan rezeki yang di luar ajal ini. Apakah mungkin kita bisa kembali kepada Allah? Maka benar Rasul mengatakan mengingat mati itu lebih baik. Mengingat tahu yang mati itu dekat. Hanya mati itu banyak. Coba besok siapa yang tahu mengenai prediksi juta? Juta kan? Tidak tahu. Matilah ada di sini. Tinggal tunggu waktu. Lebih dekatlah maut daripada rezeki Bukti sekarang, mati tidak diminta tentang maut datang. Rezeki zahir masih yang pegawai bangunan-bangunan, yang misalnya dagang-dagang, yang nyadap-nyadap, yang bisnis-bisnis, berbagai macam cara. Itu pun terkadang-kadang belum tentu dapat hasilnya. Mati mau tidak diminta, sudah pasti ada hasilnya. Mikir tak yang maksud ini? Tidak mikir ya sudah, ya wis. Kita terlena oleh yang di luar diri kita. Besok akan makan apa, tahun depan akan makan apa. Kita lupa kematian sudah ada pada kita. Maka banyak ingat bahwa Allah, jalani kehidupan ini tetap berjalan, tapi hati senantiasa ingat Allah. Sakratul maut datang dimanapun berada, hati berbatin la haula wala quwata illa billah, senantiasa dengan lillahi ta'ala, senantiasa dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu umum, khususnya Allah. Takutnya Pak, istilah penyampaian dan itu takut itu. Ya, mikirkan besok pasang rajang kan betul rajang karet gitu kan, mulai ngitung dari arah timur sekian ribu rajang sudah rajang nanam dan mikir itu mati. Bukan tidak bisa rajang karet itu terbang bebek. Misal lagu itu misal. Jadi Ustaz, iya, yang penting hati itu ingat Allah. Ya, ini kita rajang itu. Nah, kalau bermati kembali saat janji datang tentang maut tadi, tetap ingat Allah. Jadi Quran ini Pak, Bu, bukan hanya bacaan. Kalau ingin berdialog dengan kawan-kawan. Sebenarnya kebanyakan kita umat Islam terlena dengan Quran yang tersurat. Kita lupa sebelum tersurat ada Quran yang lebih dulu di dalam tersurat.
sayangnya Allah kepada manusia kena mengemban amanah Allah, maka diturunkanlah yang tersurat. Jangan sampai menginjak-injak Al-Quran. Mana nih Ustaz ini? Ya pikirkan dulu sudah ngomong, nanya boleh tidak? Kami tanya waktu itu, Ustaz, ya. Dulu Nabi Adam, langit dan bumi sisinya, beserta Nabi Adam yang pertama, atau dulu suku sebelum kita? Jawab, Ustaz, ini cerita kami berdialog. Lebih dulu Allah dan Nabi ada, berarti belum ada suratnya, belum ada wahyu kan? Belum. Setelah Adam jadi maka turunlah wahyu, Allah mengajarkan semua nama kepada Adam. Betul. Berarti lebih dulu Adam dan Allah. Ya, betul. Maka sepakat ulama Quran terbagi dua, tersurat dan tersirat. Artinya semua yang ada di Nur Muhammad ini Quran, jangan sampai melecehkan semua alat ini. Allah sangat Rahman dan Rahim. Turunlah suhuf-suhuf pada Nabi Adam. Jangan sampai Nabi Adam tergelincir sehingga berpindah daripada Allah. Itu pun Nabi Adam terkena si Hawa pun tetap tergelincir, namun cepat kembali marifat kepada Allah. Terus simpelnya sampailah Alkitab, Injil dan Zabur, sampailah Al-Quranul Karim pada kita Muhammad. Artinya Quran yang tersurat menunjang jalan ilmu yang diturunkan kepada para nabi dan Rasul, ditambah dengan sabda-sabdanya para nabi, supaya kita tidak menginjak-injak semua Quran yang ada ini. Ini termasuk ayat-ayat Allah. Sejadah pun termasuk ayat Allah, rumput pun termasuk ayat Allah. Biar paham betul ini ayat-ayat Allah, maka adalah Quran yang tersurat, namanya wahyu dari Allah turun kepada para nabi. Hakikatnya berarti antara Quran yang tersurat Al Quran dengan yang terbentang alam ini menunjukkan satu. Karena kalau tidak, karena engkau yang Muhammad kata Allah tidak menjadikan alam ini. Berarti kalau tidak adanya Rasul, tidak ada kitab yang turun. Ya, nyambung. Maka saya ingin sampaikan, artinya apa? Kalau kita menyentuh menyakiti makhluk Allah di bumi, sama saja menyakiti Rasulullah, sama saja menyakiti Allah, menginjak Al-Quran. Baik pun yang tersurat ataupun yang tersirat, karena hakikatnya yang tersurat dan tersirat itu adalah satu jua. Tidak ada beda. Cuma bedanya yang berbentuk huruf dan tulisan, yang ini berbentuk sifat dan bukan baca. Bukan dibaca juga, kayu baca kan? Oh, batu dibaca kan? Tiga. Jadi semua ini Quran, termasuk diri kita juga Quran. Maka bawalah Quran ini kemanapun kita berjalan. Tapi jangan kau bawa kitab ini kemana kamu melangkah. Aduh, kemana Ustaz? Ya udah kayak bukan mandi kamu bawa Quran ini apa yang boleh santai. Quran ini bawalah kemana saja. Boleh yang ini ditinggalkan di rumah, tapi dimanapun Quran ini tetap dibawa. Artinya Quran itu adalah kitab yang suci. Nah ini kitab yang suci, jangan sampai ternoda. Nyambung sambung-sambungan saya. Kalau hakikat Nur Muhammad, hakikat Allah, semua yang menunjukkan wajah Allah. Nyambung? Dan kesimpulan itu. Ini kalau tidak tertengkar ya Muhammad tidak menjadikan alam ini. Muhammad daripada zat Allah. Jadi selawat, zikir itu kan dengan huruf. Ya wilayah-wilayahnya masing-masing. Jangan sampai kita ikut wilayah yang lain. Kalau kita masih di wilayah kalam, ya kalam sir, ya tetap baca sholawat, tetap membaca kalimat-kalimat tauhid. Jadi apakah ada golongan-golongan yang tidak dengan kalam sir? Ada. Maka benar-benar zikir itu bukan huruf, bukan kalam. Jadi maka maknanya tahu dan mengerti itu. Apakah dia tidak lagi mengkalamkan? Tetap. Maka Allah sangat memelihara Adam. Dan kalau dia menjadi khalifah, dia tetap berkalam.
Hati dia sudah tahu dan mengerti dengan kalam siapa, dengan hak siapa, awal akhir siapa, bagian batin siapa. Kalau dia sendiri, mungkin tidak kayak kawan. Kalau sudah nyata, ditanya terus. Ya. Maka tahu dan mengerti. Tahu dan mengerti. Yang salahnya yang ikut-ikutan, yang masih di wilayah diberikan Allah dengan zikir sir qalbi, dia mau zikir bukan dengan sir lagi. Sementara belum mencapai hakikat yang dikatakan la maujud masyriq wal maghrib. Kalau sudah sampai di sana atas kehendak Allah tidak masalah. Tapi yang itu pun tetap dia mengamalkan dengan kalam zahir dan karena dia menjadi imam atau khalifah memimpin zikir. Tapi dia sudah tahu dan mengerti. Itu pernah kami dialog juga itu. Sebenarnya zikir itu tetap belum benar kalamnya itu, tapi bukan itu sebenarnya. Jadi benar zikir itu ingat Allah, ingat itu bukan huruf, bukan lafaz. Karena ingat maka terlapas, ya kan? Karena ingat itu maka terlapas. Macam-macam la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Menyebut ingat kan? Terkadang-kadang orang yang menyebut itu ingat untuk ingat Allah, ingat sendiri pada Allah. Misalnya ilallah, niatnya ingat dagangan lagi. Ya bukan ingat Allah, ingat dagangan. Misal mati, di mana ingat itulah Tuhannya, itulah sembahannya. Ini kita ini. Aku bukan marah, nekes ini, biar jelas. Bahasa mana modelnya transparan. Jadi akhir itu Bapak Ibu jemaah, di mana tempat ingatnya itu Allah atau tidak, itulah tempat akhir. Kalau kita ingatnya dengan misalnya gelas, berarti Tuhan kita gelas. Ingat mobil, Tuhan kita mobil. Ingat motor, Tuhan kita motor. Ingat laki, Tuhan dengan laki. Ingat bini, bertuhan dengan bini. Mati. Kemasukan lagi nih, kemasukan pulau lagi. Hai kejamnya Ustaz Dika, bukan kejam, tega. Pikirkan. Karena Allah melihat akhir. Di mana akhir kita ingat itulah sebagai sembah kita. Maka hidupkan hati diri itu ayat ini dengan semata-mata Allah. Tidak usah pakai Allah masuk keluar repot hidung. Mantap Allahu. Nah. Allah, nggak tahu kan? Allah. Dari kata huwa dia sifatnya pada zat Allah. Kembali ke ayat Toha, itu jawabnya inna. Sudah pada situ kan? Nah kalau udah tahu pakai, ngerti, praktekkan diri, jangan banyak cerita. Mudarat di sisi Allah, cabut kembali. Cukup ngerti. Melayan ilmu. Jangan belajar BA. Jangan dalam sudah. Ya, kamu nggak datang pengen aja. Jadi nggak boleh kan? Ya terbuka untuk semua makhluk Allah di bumi. Baik pun yang beragama Islam dan Muslim silakan datang ke majelis kita, tetapi tidak ada misalnya pemaksaan dalam beragama. Ini indahnya samanya di situ tidak pernah dirubah. Biar kesadaran sendiri yang mau berkandang. Cuma diistilahkan dalam istilah tasawuf, tauhid ada istilah berbaik. Sudah sebatas itu tidak boleh lebih. Jadi kalau tidak berbayar Ustaz, tidak boleh kami mendengar, boleh. Mau sanggup begitu silakan tak. Namanya ilmu agama. Tetapi ada cuma dapatnya kalam saja. Tidak dapat ilmu rahasia. Nah, jadi bisa. Baik, ini kan saja teman yang demikian dulu cukup. Nah, kita baca selawat. Allahumma shalli ala
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم بحق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا باعتقاد وبحق بالتوحيد وبحق بالإيمان وبحق بالمعرفة وبحق الإسلام بمحمد النبي وأول يوم الأخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله ولم يشاء ولم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.